Beberes. Oke, arigatou gozaimasu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Aini Nurul Qaimah dari Prodi Ilmu Komunikasi Telkom University, tepatnya di angkatan 2020. Aku ada di kelas KM 4403 dengan NIM 1502204164. Nah, di video kali ini aku bakal wawancara dua narasumber, yakni eyang aku dan juga ayah aku. Seputar apa sih wawancaranya? Dalam memenuhi tugas dari mata kuliah literasi digital, aku bakal wawancara dua narasumber tersebut seputar skill literasi digital yang ada di anggota keluarga aku. Penasaran kan? Stay tune! Oke, berarti ke pertanyaan pertama ya. Ya, Apakah Anda mengetahui arti dari distribusi informasi? penyampaian kepada orang lain, Penyampaian berita, informasi. berita seperti ada kejadian, kan informasi itu ya disampaikan kepada orang lain. Berarti distribusi informasi itu adalah Penyampaian informasi. penyampaian informasi. Oke. Pertanyaan kedua, apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan media sosial? Ya, Instagram, Facebook. Nggak tahu tuh. Nah, udah disampaikan kalau Uti nggak punya media sosial, Media sosial ya. Oke. Pertanyaan ketiga, apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan aplikasi percakapan seperti WhatsApp? Tidak tahu juga. Soalnya tidak Nggak dipakai chatting gitu ya. Chatting. Biasanya WhatsApp Uti pakai buat apa? Telepon ke keluarga paling juga. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar ke media sosial? Itu juga kurang tahu, iya. Karena nggak punya media sosial. Nah, yang kelima, apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar ke aplikasi percakapan? Kayak ngirim foto gitu ke ke WhatsApp. Ya, itu juga. Karena yang udah disampaikan kalau misalkan WhatsApp dipakai untuk telepon aja. Telepon gitu ya. aja, menyampaikannya dengan telepon aja. Oke, yang keenam, apakah Anda memahami etika dalam mendistribusikan informasi? Etikanya ya, etikanya teh menyampaikan informasi teh ya mungkin harus betul-betul kita tahu informasinya, jangan sampai kita menyampaikan etikanya salah. Gitu ya, seperti itu ya. Jadi intinya kita harus memahami terlebih dahulu gitu sebelum ya. kita menyampaikan. Apakah informasi itu valid atau tidak gitu. Oke, berarti paham ya untuk etikanya. Nah, lanjut ke pertanyaan ketujuh, apakah Anda memahami dampak mendistribusikan informasi? Ya, dampaknya menyampaikan informasi itu harus betul-betul kita tahu. Jadi jangan sampai dampaknya itu kembali kepada kita jadi hoax. Kalau misalkan berita itu ternyata tidak benar atau salah. Jadi betul-betul kita tahu informasinya. Jadi ulah sampaikan, namun terbenar balik lagi kepada kita. Jadi kita kan jadi hoax. Jadi salah. Berdampak jelek juga gitu, seperti gitu ya. Kalau misalkan ternyata yang disampaikan benar, kalau tidak disampaikan benar kan kita merasa, kalau kita yakin yang disampaikannya benar, kalau kita kan merasa tenang, nyaman gitu, jadi tidak was-was. Oke. Lanjut ke pertanyaan ke-8, apakah Anda melakukan pembacaan detail pesan sebelum mengirimkan atau mendistribusikannya? Iya, mungkin sebelum menyampaikan harus kita membaca dulu
berulang-ulang apakah yang disampaikan itu benar, sampai kita teh yakin itu teh yang disampaikan teh, sebelum kita menyampaikan teh harus kita teh yakin dengan sampai ke detail dengan benar gitu ya. Berarti Itu. memang sebelum Uti Menyampaikan itu teh dibaca dibaca gitu ya? dulu, diulang-ulangi sampai ke detail ya, sampai ke benar-benar yakin supaya kita itu tidak ada kewaswasan. Oke. Lalu ke pertanyaan terakhir, apakah Anda menyaring pesan sebelum mendistribusikan informasi? Ya, harus disaring dulu sebelum menyampaikan informasi, karena kalau tidak disaring dulu, tidak diyakinin dulu, tidak betul-betul kita merasa yang harus disampaikan itu benar, jangan sampai kan kita menjadi keraguan-raguan ya. Masuk ke pertanyaan pertama ya. Apakah Anda mengetahui arti dari distribusi informasi? Distribusi informasi yang saya pahami berarti kan sebetulnya adalah bagaimana kita mendapatkan satu informasi dari suatu sumber ya, kemudian kita menyampaikan ke yang lain kalau sekiranya memang itu adalah hal perlu diketahui oleh yang lain. Saya kira seperti itu, sehingga dengan kondisi seperti itu dari satu sumber bisa menjadi menyebar ke orang lain ya, seperti itu. Saya kira seperti itu maksudnya. Oke. Kalau untuk cara mendistribusikan informasi menggunakan media sosial? Caranya ya, saya kira sekarang dengan fasilitas yang ada di media sosial saya kira sudah mudah ya. Jadi kita tinggal di sana diinformasikan kalau sekiranya kita ingin diupload atau diunggah ya. Itu kan tinggal unggah di medsos tertentu ya, misalkan di Facebook atau di Instagram. Nah, itu kita langsung upload, maka itu sudah tertera atau sudah bisa dilihat oleh yang lain, seperti dan bisa dikomentari ataupun mungkin juga ya terserah lah nanti yang melihatnya atau yang membacanya. Sekarang seperti itu. Berarti untuk mengunggah itu emang udah terlihat gitu ya di media sosialnya, kayak caranya atau mungkin ada tulisannya untuk mengunggah gitu. Ya seperti itu sih sebetulnya. Saya kira dengan ini sudah mudah semua. Oke. Lalu ke pertanyaan ketiga, apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan aplikasi percakapan? Oke, WhatsApp. WhatsApp itu juga biasa kan, apalagi memang sejauh ini aktivitas terutama aktivitas atau komunikasi di kantor itu menggunakan WhatsApp, dan tentu saja kita sudah terbiasa mengupload informasi ya, baik hasil satu tulisan ataupun juga barangkali gambar yang memang perlu diketahui oleh rekan kerja, sehingga itu kita sudah terbiasa seperti itu. Ya. Oke. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar ke media sosial? Ya, bisa sudah biasa ya, misalkan saya kadang-kadang dengan istri suka hiking atau jalan pagi begitu ya, saya kadang-kadang ingin mengupload di Facebook ya. Ya itu mudah saja, kita tinggal ambil dari data gambar atau data foto, kemudian di situ diminta dikirim kemana, saya minta kirim ke Facebook atau ke media sosial yang lain, itu bisa mudah itu sih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya sudah dijawab tadi, kalau untuk mendistribusikan informasi ke aplikasi percakapan bisa berupa informasi ataupun gambar gitu ya. Lalu lanjut ke nomor ke pertanyaan ke-6. Apakah Anda memahami etika dalam mendistribusikan informasi? Oke, saya kira etika yang sudah kita sepakati ya, seperti hal-hal yang berbau sara atau berbau porno atau hal-hal yang sekiranya adalah tidak sesuai dengan teman atau orang yang akan kita hubungi, kita tidak bisa, apalagi sekiranya informasi itu adalah informasi yang belum valid seperti itu. Misalkan sekarang kan banyak informasi yang ya disebut hoax seperti itu ya. Saya sejauh ini adalah tidak biasa untuk menyampaikan sesuatu yang belum valid informasinya, apalagi hanya sekedar
hanya sekedar isu atau hanya sekedar berita selebritas ya, tetapi kalau sekarang itu memang berita-berita yang sangat berkaitan dengan keperluan seperti urusan keluarga ataupun juga misalkan ada urusan di kantor yang perlu saya sampaikan, baru saya akan sampaikan. Sejauh ini saya tidak biasa atau tidak pernah saya kira saya mendengar suatu hal yang itu sebetulnya adalah suatu yang tidak layak untuk didistribusikan, apalagi hal-hal berita yang seperti hoax seperti itu. Oke, berarti untuk etika berarti Abi memahami ya. Iya, insya Allah. Oke, lanjut ke pertanyaan ketujuh. Apakah Anda memahami dampak dari mendistribusikan informasi? Ya, saya memahami, sangat memahami. Kenapa? Karena tadi saya kira dalam konsep Islam kita paham bahwa kita menyampaikan sesuatu itu harus pastikan dulu benar atau tidaknya, apakah orang yang menyampaikan itu bisa dipercaya atau tidak, seperti itu kan. Dan konten yang barangkali disampaikan itu adalah perlu tidak oleh orang yang akan kita kirimkan. Kalau sekarang yang tidak perlu ya saya kira tidak, apalagi berkaitan dengan informasi individu dari seseorang, saya kira tidak wajar untuk disampaikan. Itu berarti kan masuknya ke gibah seperti itu. Ya dampaknya tentu saja secara ini bisa jadi hubungan sosial akan kurang bagus begitu ya. Kadang-kadang kan hanya sekedar perkataan sederhana di Facebook ataupun di WhatsApp, tetapi bisa jadi malah jadi jadi yang sahabat jadi tidak bersahabat, atau dengan saudara jadi pecah seperti itu ya. Itu kan hal yang bahaya. Ataupun juga misalkan berita-berita hoax ya. Nah itu kan sekiranya kalau sudah terkonsumsi oleh masyarakat sehingga itu dianggap suatu hal yang benar, itu kan malah jadi suatu hal yang buruk. Nah ini saya kira itu perlu dijaga ya, hal ini jangan sampai dampak buruk seperti ini terjadi. Nah saya berharap memang dengan saat ini kuliah di ilmu komunikasi, hal seperti ini harus bagaimana mencari metode agar kondisi-kondisi atau dampak-dampak komunikasi atau media komunikasi yang saat ini sangat berkembang itu adalah tetap kita bisa berjalan seperti halnya satu hal yang memang yang untuk yang berguna saja, bukan hal yang dampak negatif seperti itu ya. Oke. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, apakah Anda melakukan pembacaan detail pesan sebelum mendistribusikan informasi? Ya karena tadi ya seperti saya bilang, saya harus lihat dulu ini buat siapa berita ini ya, kemudian apakah valid atau tidak. Saya biasanya kalau sudah saya lihat itu dalam suatu orang yang tidak valid, saya tidak hero dengan berita itu ya. Biasanya saya langsung hapus atau saya lewat saja. Kan kadang-kadang banyak sekali tuh ya kalau kita baca, terutama di Facebook atau di Instagram. Biasanya saya langsung hapus kalau sekiranya itu adalah suatu hal atau yang tidak valid begitu ya, atau hanya sekedar berita-berita yang tidak penting lah begitu ya. Nah makanya biasanya juga saya akan pilih-pilih kalau sekiranya adalah suatu misalkan grup itu adalah yang grup yang memang di situ menjadi saya sumber informasi yang valid ya. Kalau grup-grup hanya sekedar grup saya tidak suka ya, grup-grup hanya sekedar perbincangan yang tidak berguna atau hal yang tidak esensial, saya tidak terlalu seperti itu. Oke, berarti dalam membaca detail tersebut juga Abi melakukan penyaringan pesan ya, gitu ya? Ya, penyaringan pesan. Ya. Makanya jarang saya tuh mengirimkan lagi berita dari orang lain, jarang sekali. Janganlah seperti itu. Hampir tidak pernah saya kira. Oke. Nah, akhirnya beres juga nih videonya. Gimana teman-teman? Semoga bermanfaat ya. Cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga bisa mungkin menambah pengetahuan teman-teman semua. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.